Sahabat Sakti News, kita kembali lagi di pembahasan yang baru. Kali ini kita akan mewawancarai seorang yang luar biasa, ibu kepala sekolah di salah satu sekolah madrasah aliyah negeri ya, di Kota Medan. Salah satunya ini yang ada di daerah Martubung, sekolah MAN 4 atau biasa disebut sekolah MAN 4 ya. Nah, di sini sahabat Sakti News kita akan mengupas atau mengangkat profil dari sekolah MAN 4 yang kita ketahui memang sekolah MAN 4 ini adalah salah satu menjadi tujuan bagi orang tua dan khususnya siswa-siswa yang ingin menimba ilmu, memperdalam ilmu agama. Nah, seperti apa profil dari sekolah MAN 4 ini? Tentunya kita kupas dan kita lihat atau nanti kita tanyakan langsung kepada Ibu Kepala Sekolah MAN 4, Ibu Neti Zakirah, SPD NPD. Nah, oke, sahabat Sakti News, langsung kita pertanyakan kepada Ibu Neti Zakirah bagaimana profil yang sebenarnya dari MAN 4 ini dan apa saja yang dimunculkan atau yang menjadi kualitas dari sekolah MAN 4. Action. Oke, sahabat Sakti News, ternyata ini sekolah madrasah aliyah atau MAN 4 ini memang sedang berproses dalam menuju untuk dikatakan sekolah madrasah aliyah negeri, begitu ya Bu? Ya. Nah, memang tidak dia dikatakan sebagai sekolah swasta, namun memang kepemilikan dari pemerintah Bu ya, seperti itu. Nah, ini kita koreksi, memang sebenarnya ini sedang berproses untuk menuju sekolah madrasah aliyah negeri. Nah, untuk selanjutnya sahabat Sakti News, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Neti, karena Ibu Neti ini orang yang sangat luar biasa. Kita melihat profil Ibu Neti ini adalah orang yang sangat supel ya. Artinya kita sebagai media langsung disambut baik oleh Ibu Neti selaku kepala sekolah madrasah dari madrasah aliyah atau MAN 4 ini. Nah, langsung aja ya kita ke Ibu Neti. Bu, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Pak. Iya. Alhamdulillah kita sudah diterima baik dengan Ibu Neti di ruangannya. Gini Bu, kita bincang-bincang sedikit nih ya Bu, boleh ya? Ya, nah kita melihat sebagai kita kontrol sosial, sekolah madrasah aliyah ini banyak diminati, terutama oleh orang tua murid atau SMP yang baru tamat, dan mereka ini menjadi sekolah MAN 4 ini adalah menjadi suatu pilihan bagi siswa-siswa dan orang tua. Nah, menurut Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira gitu ya, apalagi ini kan akan mendekati PPDB ya Bu. Kira-kira menurut Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk penerimaan murid baru di tahun ajaran depan ini Bu? Iya. Jadi begini, kalau saya jelaskan sedikit. Iya, oke. Jadi memang kami ini namanya bukan MAN. Iya. Saya juga tidak mau menopoli publik atau masyarakat. Iya. Gitu. Jadi ini memang namanya Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan. Oh gitu. Nah, jadi dia statusnya swasta, tetapi tidak swasta murni. Karena kami bernaung di bawah Kementerian Agama. Oh gitu. Yayasan kami adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, yaitu Bapak Dr. Haji Himpun Siregar. Oh. Jadi ini tidak ada yang mempunyai sekolah ini, tidak milik pribadi, tetapi milik Kementerian Agama. Jadi sekolah kami ini tidak negeri, juga tidak swasta murni. Iya. Untuk peraturan dan segala kegiatan belajar mengajar kami mengacu kepada negeri. Iya, betul. Peraturan juga mengacu kepada negeri.
Dan memang kami ini sekarang sedang berproses, termasuk sudah ada 5 kepala madrasah sejak berdirinya sekolah ini, semua kami mengusulkan untuk segera negeri. Namun sampai saat ini kami masih terkendala, mungkin ya perlu perjuangan lagi begitu. Nah, itu kalau untuk status sekolah begitu. Kalau untuk persiapan PPDB seperti biasa, kami akan menerima sekitar 10 kelas. 10 kelas yang kami terima ini dengan menawarkan kepada masyarakat tentunya di bidang keagamaan. Kami di sini membuat program bagi siswa yang lulus dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 ini, minimal dia bisa menghafal 2 juz. Luar biasa. Iya, menghafal 2 juz. Jadi kita memang punya pondok tahfiz yang memang kita cari gurunya itu dari luar yang memang ahli, yang penghafal Al-Quran 30 juz. Oh iya. Jadi itulah ikon dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 ini, walaupun ada eskul-eskul yang lain seperti marching band dan lain-lain seperti sekolah yang lainnya sih sebenarnya. Cuman yang memang tahfiz ini memang saya galakkan. Sejak saya jadi kepala madrasah, saya memang lebih menitik beratkan kegiatan anak itu di tahfiz memang tambahan. Alhamdulillah. Sebenarnya target kita 3 juz, tapi dari mulai 2019 itu saya buka kegiatan tahfiz anak-anak masih level 2 juz. Jadi dengan usaha yang berlimpah, mudah-mudahan semakin bertambah itu harapan kita kan. Kalau jumlah murid memang di efek COVID-19 kita berdampak. Iya. Biasanya kita bisa menerima 10 kelas, kemarin memang jumlah siswa kita berkurang. Oh gitu. Ada berkurang sekitar 2 kelas. Gitu. Jadi kalau PPDB ya kita tetap melakukan proses lah untuk bisa lulus kemarin, karena ini kan tidak swasta murni, tetap melalui ujian akademik dan ujian keagamaan. Oh gitu. Jadi bagi siswa yang mendaftar, bukan dia hanya mendaftar langsung, dia tetap harus berproses melewati ujian-ujian itu. Jadi nanti yang lulus itulah yang menjadi siswa kita. Jadi untuk kriteria penilaian yang memang potensi akademik yang pertama, kedua ya memang dia mampu baca tulis Al-Quran. Iya. Gitu. Karena kita kan tingkat aliyah, kita tidak pembinaan lagi. Iya. Gitu ya. Kalau mungkin SD ya kita memang masih mengajari anak-anak untuk membaca Al-Quran, karena ada tingkat aliyah saya rasa kita tinggal pendalaman saja. Sudah bisa lah ya. Gitu, Pak. Jadi memang dari penjelasan Ibu, proses-proses penerimaan PPDB ini tetap ada acuan dari Kementerian Agama begitu Bu ya? Oh tetap, kita tetap berkoordinasi Pak. Kita berkoordinasi kepada kantor Kementerian Agama, kita tetap terjadwal, kita tetap mengacu kepada mereka kapan kita beli, kapan kita ujian, kapan kita pengumuman kelulusan anak-anak, tetap mengacu kepada. Jadi kita nggak sembarangan. Iya. Jadi kalau bukan berarti saya menghilangkan sekolah lain itu membuat aturan sendiri, tetapi kan kalau dia bentuk yayasan, hak memutuskan satu kegiatan di satu sekolah itu ya yayasan. Iya. Kan gitu. Begitu. Kan gitu Pak ya. Iya. Kalau saya tidak, karena ini tidak swasta murni, ada pimpinan kita di Kementerian Agama sana. Oh gitu. Jadi memang minat masyarakat. Ini masyarakat sebelum COVID itu memang karena ini memang madrasah aliyah, kan masyarakat itu sekarang yang namanya berbau-bau keagamaan berminat. Iya. Minatnya Tinggi. Tapi karena kita di Medan Utara ini mungkin satu-satunya yang sekolah madrasah aliyah yang beraromakan keagamaan, sehingga memang kita nggak pernah kekurangan murid. Oh gitu. Jadi memang efek COVID itulah memang sempat 2 kelas. Tapi ini kami sudah membuka pendaftaran. Alhamdulillah sepertinya akan kembali seperti semula sebelum COVID karena sudah banyak. Padahal ini sekarang siswa SMP belum keluar lulusan, tapi pendaftaran sudah mulai dan kami sudah 2 gelombang. Oh, gitu. 2 gelombang anak-anak sudah melalui proses ujian, yang gelombang 1, gelombang 2 insya Allah hari Senin. Iya.
gitu Pak. Nah, itu mengenai penerimaan ini memang apakah memang sudah dijadwalkan atau memang dari inisiatif orang tua murid yang mencoba mendaftarkan langsung ke sekolah? Awalnya kami yang membuka lah. Oh begitu, iya. Jadi dengan wakil saya bagian humas Pak Ali, tadinya kita ya tetap kalau tidak disampaikan ke masyarakat kan tentu masyarakat tidak tahu. Iya. Kan Ustadz Ali ini kan tokoh. Iya betul. Ya saya arahkan untuk mempromosikan ke pengajian-pengajian ke yang beliau apakan. Tolong dulu Pak Ali ke masyarakat, kemudian dengan spanduk-spanduk lah ke media sosial, tinggal guru-guru dan pegawai tolong dulu di-share ke media sosial masing-masing, dan memang alhamdulillah sepertinya akan kembali normal. Jadi harapan Ibu sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah memang setelah masa pandemi ini berkurang, untuk yang kemarin 10 rombel, masa pandemi cuma 2 rombel ya. 8 ya, kurang 2 ya. Artinya kalau bisa lebih meningkat lagi Bu ya. Insya Allah bisa dapat 10 rombel kembali. 10 rombel kembali ya. Jadi begini Bu, untuk program-program kita katakan ini manfaat ya Bu ya. Memang banyak masyarakat yang mengenalnya manfaat karena saya tanya sekolah manfaat, masyarakat langsung mengerti, oh ke sana gitu langsung. Masyarakat artinya memang sudah walaupun Ibu katakan memang belum sepenuhnya negeri, tapi masyarakat menganggap ini sudah seperti sekolah negeri gitu. Mudah-mudahan segera menjadi doa kan. Iya. Nah, karena harapan kita sebagai kontrol sosial memang banyaknya sekolah-sekolah yang beraroma agama memang lebih banyak bermunculan, artinya perlunya kualitas generasi bangsa dalam membina atau pendidikan agama. Kalau menurut Ibu lah sebagai kepala sekolah kan belakangan ini kita masa pandemi. Dengan masa pandemi ini tentunya pendidikan anak-anak bangsa kita dalam agama semakin berkurang. Ini menurut pandangan kami sebagai orang media. Nah, menurut pandangan Ibu bagaimana, Bu? Sebenarnya Pak, kalau kami dari pihak pendidik, tidaknya kami berhenti dalam proses memajukan anak bangsa ini. Walaupun kami tidak diperbolehkan oleh aturan-aturan untuk melakukan tatap muka, kalau saya membicarakan sekolah saya, guru-guru tetap melakukan daring online dan memang guru datang ke sekolah. Jadi kan gurunya itu diabsen, yang tak datang ya tentu adalah sanksi kan gitu. Jadi kalau guru tetapnya itu mengajar, cuman ya memang nggak bisa juga dipungkiri yang namanya online ini masih banyak kekurangan. Banyak terdapat kekurangan. Sedangkan yang kita tatap muka saja banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Tapi ya namanya kami sebagai pendidik, tugas kami tetap kami jalankan. Apalagi kami di sini bisa dikatakan ASN itu Pak persentasenya banyak. Daripada honorer. Jadi memang kami kan ada sanksi-sanksi keterikatan kami apabila kami melanggar aturan-aturan tempat kami bekerja. Oh gitu. Nah, untuk mengejar ketertinggalan ini lah Bu ya, dalam metodologi pembelajaran setelah berkurang masa Covid ini, kira-kira Ibu sebagai selaku kepala sekolah punya nggak metodologi atau pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan siswa-siswa yang selama ini masa pandemi, apalagi kita mendekati PPDB. Bagaimana Bu strateginya? Kalau strategi yang saya buat, saya mengundang bimbel. Bimbingan belajar itu kita panggil dari luar. Jadi siswa-siswa kita secara bergilir lah memang mereka di luar jam belajar di sekolah itu memang mereka harus mengikuti bimbel. Jadi memang ada kita buat tambahan tentunya dengan aturan-aturan yang ditentukan pemerintah, tidak cuma 50%. Kita buat jadwalnya. Kelas ini dulu 20 orang. Ini disuruh 20 orang. Memang kalau sulit memang, tapi ya memang perjuangan Bu ya. Memang
begitulah keadaannya, ya tetap harus kita jalani. Iya. Nah, ini kita melihat antusias dari adik-adik mahasiswa ini setelah masa pandemi ini banyak berkurang. Saya lihat tadi waktu saya baru datang, memang animo dari adik-adik mahasiswa ini belajar sangat besar Bu ya. Nah, tadi seperti di awal yang Ibu katakan bahwasanya ada tahfiz Quran, itu sangat luar biasa itu Bu ya, Mas tahfiz Quran. Nah, untuk target kedepannya ada nggak Ibu mengharapkan bahwasanya adik-adik pelajar ini, siswa-siswi yang ada di Manfaat ini muncul tahfiz baru yang bisa hafal 30 juz. Menurut itu bagaimana harapannya? Kalau harapan ya memang kita punya program itu kan saya bilang awalnya 3 juz. Cuman memang program tadi tidak bisa sampai ke target efek memang COVID ini. Cuman di sekolah ini ada juga yang hafal dia 8 juz ada, karena memang alumni pesantren. Oh iya, luar biasa. 8 juz ada, yang 9 juz juga ada. Cuman yang ikut tahfiz ini karena memang pertemuan untuk melakukan tahfiz tadi sempit lah bisa dikatakan, karena dengan larangan pemerintah, aturan pemerintah tadi, sehingga target tak tercapai. Kalau ditanya atau diteliti masing-masing anak-anak ini, adanya yang lebih dari 3 juz, ada yang 8 juz, ada yang 9 juz. Yang alumni pesantren MTS-nya kan, mereka memang sudah terlatih dari sana. Cuman kan persentasinya kecil Pak. Yang mayoritas rata-rata dia kan 2 juz. Jadi tadi mungkin untuk ke depan bisa tampil lagi, harapannya ya bisa tampil walaupun mungkin tak sampai 30 juz, ya minimal bisa 8 sampai 10 juz kan begitu. Tapi tetap optimis Bu ya. Tetap optimis. Manfaat ini bisa menciptakan generasi-generasi yang habis Quran Bu ya. Alhamdulillah. Itu sahabat Sakti News memang sangat luar biasa ya profil dari Ibu Neti dan sekolah Manfaat ini. Oke, sahabat Sakti News, itulah yang disampaikan oleh Ibu Neti kepada kita, penjelasan-penjelasan dan profil-profil yang telah disampaikan oleh Bu Neti. Nah, Bu Neti ini yang terakhir nih Bu Neti ya, mengenai harapan Ibu atau kedepannya dalam pembinaan siswa-siswi Manfaat ini, apa menurut Ibu? Boleh disimpulkan Bu, kira-kira seperti apa? Jadi Madrasah Aliyah Persiapan 4 ini mempunyai program sebenarnya untuk menciptakan generasi muda yang intelektual dengan berakhlak mulia, atau bisa dikatakan menggunakan generasi Rabbani. Generasi Rabbani ini ya, kami sebagai pendidik itu menginginkan, berharap gitu ya kan, anak-anak kami nantinya setelah tamat dari sini ini mempunyai intelektual yang baik, itu yang pertama, kemudian berakhlak, kemudian mempunyai ilmu agama yang lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum kan begitu. Dengan cara ya kami mendidik dengan menguatkan pelajaran-pelajaran agama, terutama di bidang tahfiz Quran, kami juga ada dakwah dan lain-lain. Jadi memang kami menawarkan kepada masyarakat memang yang memperbanyak keagamaan, menguatkan di bidang agama. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Ibu Neti. Itulah bincang-bincang kita dengan Ibu Neti ya, kepala sekolah Manfaat. Sesuai yang dijelaskan Ibu Neti, memang ini sedang berproses ya sahabat Sakti News. Jadi ini memang masyarakat lebih mengatakan identik dengan Manfaat, tapi sebenarnya masih dalam proses untuk menuju negeri ya. Alhamdulillah kita doakan semoga Manfaat ini cepat menjadi sekolah yang mendapat akreditasi Bu ya, atau pengakuan atau seperti apa dia? Status negeri ya. Nah, itu harapan ke depannya.
Oke, sahabat Sakti News, inilah bincang-bincang kita dengan Ibu Neti. Semoga menjadi pertimbangan kepada orang tua murid dan siswa-siswa yang ingin anaknya atau siswa-siswanya ingin memperdalam atau menimbulkan atau seperti apa ya, menanamkan pendidikan agama lebih kuat lagi dan menjadi calon-calon hafiz Quran yang lebih baik di masa depannya. Oke, sahabat Sakti News, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sakti News. Terima kasih Bu Neti. Ya, terima kasih.